Berbicara tentang kecepatan, silakan Ananda Ibu untuk menyaksikan atau menonton terlebih dahulu video yang sudah Ibu siapkan ya. Ana buka linknya, Bu. Ini Bu. Nih. Bu. Tadi linknya apa, Bu? Bagi Ini linknya, Bu. udah dibuka, silakan disimak ya. Ya, Bu. Bentar mana zoomnya ngilang. Silakan disimak. Enggak ada bunyinya. Oke, jadi kecepatan itu diartikan sebagai jarak per satuan waktu ya. Nah, di sini 1 km per jam artinya jarak 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, jadi dari artinya 2 km ada jam artinya. apa artinya kalau 2 km per jam? Artinya jarak 2 km ditempuh dalam waktu 1 jam. 1 jam. Kemudian kalau 10 meter per detik, artinya apa? Artinya 10 meter per detik itu jarak 10 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Nah, kemudian disimak lagi nih. Bagaimana kalau kita menyatakan satuan kecepatan, tapi dalam satuan kecepatan lain? Nah, contohnya ini, ada kecepatannya 36 km per jam. Dinyatakan ke dalam meter per detik. Artinya kita ubah dulu setiap satuannya. Berarti yang pertama kilometer kita ubah ke meter. Bagaimana caranya? Nah, coba Ananda simak nih. 36 km ke meter berapa turunnya? 1000 ya. Oke, Farhan tidak dicoret-coret ya, Nak ya. Halo, Soleh. Nah, Bisa dicoret, kemudian Bu. 1 jam. 1 jam berapa detik? 3061. Nah, kalau sudah kita konversikan ke menit dan jamnya, ke detiknya, baru kita bagikan. Hasilnya adalah 10 meter per detik. Nah, itu ya bagaimana kalau mengkonversi satuan. Nah, kemudian Ananda tahu nggak alat untuk mengukur kecepatan? Tahu? Speedometer. Iya, speedometer. Biasanya di mana nih? Ini di mana nih? Motor. Di motor. Ini? Mobil. Nah, jadi di sini adalah satuannya km per hours ya. Kalau kita lihat, jadi km per hours itu berarti kilometer per Jam. jam. Nah, jadi dari Kalau video km Ibu, per hours tuh bahasa Inggris tuh, Bu. iya bahasa Inggrisnya. Biasanya kalau di speedometer motor atau mobil itu km per hours bukan km per j atau per jam ya. Jadi itu tentang kecepatan. Jadi kecepatan itu sama dengan rumusnya. Jarak dibagi dengan waktu. Kemudian kalau dilihat dari video Ibu tadi, untuk mencari misalnya, di situ ada misalnya gini kalimatnya. Ibu ambil contoh Dava ya. Dava mengendarai sepedanya dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, artinya apa kalau 20 km per jam? 20 km per jam. Artinya Berarti jaraknya? Jaraknya di Ayo, siapa yang berani menjawab boleh langsung jawab. Artinya kalau 20 km per jam artinya apa? Artinya Dava menempuh jarak 20 km per dalam waktu berapa? 1 jam. Dalam waktu 1 jam. Terkait dengan satuan kecepatan. Nah, di sini sudah kemarin antum diminta untuk menghafalkannya ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau Ananda bisa lihat di sini, oke, setiap dia turun 1 seperti ini, berarti dia dikali 10. kali 10. Kalau turun lagi, kilometer dikali 100. Kemudian kalau turun lagi ke meter, Kali 1000. iya dikali 1000. 1000. Kemudian kalau turun lagi ke desimeter, berarti dikali 10.000. ya dikali 10.000. Nolnya bertambah 1 terus setiap dia turun ya. Kalau dia turun lagi ke sensi, ya ini udah diulang lagi nih. 100.000. 100 sampai ke milimeter turunnya berarti berapa? 1 1 juta. 1 juta ya. Begitu sebaliknya. Kalau
Kalau misalnya dari milimeter ke senti, berarti naik 10 dibagi 10. 10 sampai nanti ke kilometer. 1 juta bagi 1 juta. Iya, jadi begitu ya nak ya. Setiap dia turun tangga 1 kali berarti dikali 10. Kalau 2 kali berarti dikali 100. Nah, Ibu kemarin di kelas 5A itu ada menulis bagaimana cara menghafal ini rumus untuk tangga satuan panjang ya. Jadi tangga ini sangat berguna sekali untuk antum bisa menyelesaikan soal dalam mengkonversi satuan ya. Misalnya nih di sini ada kilometer, hektometer. Nah, untuk cara mudah menghafalkannya, antum boleh pakai kata-kata yang menurut antum mudah. Nah, ini yang Ibu kirimkan ke anak-anak Ibu di kelas 5A. Nah, yang kita hafalkan adalah yang bagian awal, huruf di bagian awalnya. K, H, D, A, kemudian M. Apa? Pandai, Bu. D, banyak. Kamu Banyak ini. Banyak D dengan C iya, banyak kalimat yang bisa antum buat. Misalnya Ibu nih dulu kuliahnya kimia kan. Jadi ada namanya tabel periodik itu, kalau untuk memudahkan hafalannya, simbolnya itu diganti dengan huruf. Misalnya untuk yang periode pertama, Kalina, K, RBCS. Nah, itu diganti dengan kalimat. Makanya dengan kalimat itu kita lebih mudah mengingat. Iya, itu sering meledak. Jadi, ya, Bu. apa? Iya, tuh kok tengok di film tuh meledak terus, Bu. Iya. Nah, jadi itu lebih memudahkan antum ya. Itu kalau konversi satuan panjang. Kalau misalnya mintanya satuan berat ya. Bagaimana caranya? Karena antum sudah tahu konsep dalam iya. Jadi M ini tinggal antum ganti dengan yang G. M depannya harus diganti Iya. dengan G. Jadi yang depannya ini yang antum hafalkan. Kamu harus dapat mengingat dengan cara mudah. Berarti kalau kamu berarti K, kilometer, harus H. Dekameter dapat berarti DA. Jadi kalau misalnya diminta untuk membuat tangga satuan berat, berarti antum tinggal tambahkan K tambah G, H tambah G, D tambah G, M-nya diganti G gram ya. Paham tuh? Nah, jadi untuk kalimat ini, kamu harus dapat mengingat dengan cara benar, kamu harus dapat mengingat dengan cara benar. Antum ulang-ulang terus. Nanti kalau misalnya ada soal atau antum ujian, tidak perlu lagi antum lihat catatan. Antum bisa langsung menulis misalnya di sini, kamu berarti KM, kamu harus berarti HM, kamu harus dapat berarti DA berarti dekameter. Nah, kamu harus dapat mengingat berarti M. Mengingat M kayak gitu ya. Nah, itu cara mudahnya untuk menghafal. Nah, di sini Ibu sudah ada contoh soal. Coba antum siapkan buku catatan MTK-nya. Boleh? Ibu punya tantangan nih. Silakan siapa yang bisa jawab duluan untuk soal nomor 1 dan 2. Hektometer ke desimeter. Kasih waktu sedikit, Bu. Kasih berapa? 24. Farhan sudah jawab ini. Farhan berapa jawabannya, boleh ditulis nih. Ibu izinkan kalau ini dicoret boleh. Nomor 1 berapa? Ibu lihat siapa yang jawab nih. Silakan. 24, Bu. Nomor 1 berapa? 24, Bu. Kenu. 24 apa? Jawabannya. Nomor 1? Ya. Farhan. Oke, yang pertama jawab Farhan nih. Ditulis di sini 80.000. Oke, coba kita cek nomor 1 jawabannya. 60.000 nomor. Ada 8.000. Ada 8.000. Kita jawab dulu nomor 1 ya. Nomor 1 kita bahas dulu. Nomor 2-nya nanti, oke? Tadi 8 berapa? Hektometer juga, Bu. ke desimeter. Keanu coba cek lagi kok dapatnya 24 ya. Kita hitung dulu hektometer ke desimeter turunnya berapa? Sama-sama yuk. 1. Kemudian 2. Kemudian 3 ya. Kita cek. 8.000 atau 80.000. Berarti kalau turunnya 3 kali, nolnya berarti ada
Tiga. Kalau mau lebih pasti lagi, antum bisa langsung hitung nih. 10, 100, 1000 kayak gitu ya. Berarti dikali 1000 soleh-soleha, hati-hati. Untuk dalam matematika itu harus menulisnya susun ke bawah. Tidak boleh ke samping. Jadi sama dengan berapa? 8.000 desimeter. Nomor 2. Coba jawab di kolom ibu nih. Ana 12.000. Coba tulis. 12.000. 12.000. Saya 12.000. Garudo nulis nih 12.000 ya. Oke, coba kita tulis. Oke, kita ini ya. Ibu kunci. Hah? Berapa? 1.200. Ada yang jawab 1.200? Oke, kita hitung dulu. Tadi soalnya 12 apa? Kilo? 12. Kilometer dijadikan ke meter. Ini Masya Allah, ini kalau tutup mata saja bisa tahu jawabannya ya. Betul nggak? Oke, kita hitung lagi kilometer ke meter. Berarti km ke meter itu berapa kali? Dikali berapa? Rekan perhatikan ya. 20. Oke, kita hitung ya. 1200. 10, kemudian 100, kemudian 1000. Berarti kita tulis di sini 12 dikali ke 1000. Hasilnya adalah 12.000. Ibu punya soal? Silahkan disiapkan. Soalnya adalah soal dari Ibu. Oke, ulang. Oke, boleh disiapkan ya. Soalnya adalah, tidak dicoret-coret. Soalnya adalah 2000 M atau 2000 meter sama dengan berapa kilometer? Oke, siapa yang bisa jawab? Ibu kasih waktu 1 menit. 1 menit dari sekarang. Kalau tadi soalnya turun, ini naik. Siapa yang jawab? 2 kilometer. 2 Oke. kilometer. Garuda menjawab 2. Meter. Ana luar. Siapa lagi yang jawab 2? Ana. Benar. Siapa lagi? 2. Ana, Bu. Zaki. Raja. Siapa lagi nih? Ana, Bu. Soraya. Rehan. 2. Macam-macam Ana, jawabannya. Bu. 5.000. 400 sentimeter sama dengan berapa ya? Berapa meter deh? Milimeter. Silakan dicari. Oke, berapa? 54. 54. 54. Ini ada 5,4. Siapa yang jawab nih? Garudo jawabnya 5,4. Dari mana datangnya? 54. 54 atau 5,4? 5.400 sentimeter dirubah ke meter. Coba kita hitung naiknya berapa? Dibagi 10, dibagi 100, 2 langkah ya. Berarti sama dengan 5.400 dibagi 100. Nah, kita bisa coret nih, nolnya ada 2. Nah, udah jelas hasilnya. Hasilnya adalah, baik Ananda soleh-soleha Ibu. Jadi, Ibu akan mengulang kembali nih sebelum masuk ke soal cerita ya. Rumus untuk mencari kecepatan ya. Ada yang masih ingat? Jadi, pengertian kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Berarti, kalau di buku
MTK Antum yang ini, itu simbolnya adalah J, jarak, K, kecepatan, W, waktu. Namun, di sini Ibu menggunakan V kecil, kemudian S, jarak, dan T. Nah, karena pengertian kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, jarak yang ditempuh dalam satuan waktu, berarti untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi dengan T kecil. Nah, kemarin ada anak ibu di kelas 5A, T-nya tulisnya kayak gini. Nah, dalam matematika, salah simbol itu, maka salah pengertiannya juga, ya. Kalau T besar ini, itu bukan waktu. Ada yang tahu nggak T besar ini apa? Nggak tahu. Periode. Jadi T besar itu periode. Jadi nanti boleh dicek. Periode itu apa sih, Bu? Nah, periode itu biasanya ada di fisika. Berarti Anda ketemunya di SMP ya. Atau nggak tahu nih di kelas 6 Bagian atau itu tanggal. atau sudah ketemu Ibu juga belum tahu ya. Jadi hati-hati dalam menuliskan rumusnya. Jadi T kecil itu melambangkan waktu. Kita bisa menggunakan yang namanya segitiga ajaib ya. Kalau di sini V sama dengan S per T, berarti V itu di sini posisinya. V Faras, Garudo, mohon tidak dicoret soleh. Farel, ya. Tidak dicoret ya, nanti bingung teman-temannya. Perhatikan, konsentrasi. Berarti di atasnya S, di bawahnya waktu atau T kecil ya. Jadi kalau misalnya Antum mau cari kecepatan, berarti Garudo tidak dicoret-coret soleh. Oke, berarti V sama dengan S dibagi T ya. Begitu juga kalau Antum mau cari, misalnya mau cari jarak, berarti Antum tinggal tandain. Oh, Ana pakai segitiga ini nih, segitiga ajaib. Berarti kalau dicari S, berarti V dikali T. Berarti kalau mau dicari S, kecepatan dikali kecepatan V kecil dikali waktu ya. Nah, kalau misalnya mau cari T nih, kalau mau cari waktu berarti S per. Oke, boleh dicatat nih rumusnya di buku catatan MTK Antum. Kalau misalnya kecepatan, itu bisa satuannya apa saja tadi? Ada kilometer per pasangannya ini kilometer, pasangannya kilometer per jam. Kemudian satuannya lagi apa kalau kilometer selain kilometer per jam? Ada juga meter, pasangannya detik ya. Itu kalau satuan kecepatan. Kita masuk ke satuan jarak. Nah, jarak tadi ada apa saja nih? S. Ada kilometer. Kemudian apalagi satuan jarak? Meter. Kemudian apalagi satuan jarak? Yang seperti tadi ya, tangga tadi, sentimeter. Tapi kalau misalnya perjalanan biasanya menggunakan ini, kilometer sama meter ya. Kemudian kalau satuan waktu, apa saja satuan waktu dalam video Ibu tadi? Ada jam. Ada apa lagi? Ada menit. Ada detik ya. Nah, ada detik. Oke. 1 jam sama dengan berapa? 3.000 60 menit. Oh, 3.600. 60 menit. Kemudian 1 menit. 1 menit.
60 detik. Berapa? 60 detik. 60 detik. Kalau ditanya 1 jam, berapa detik? 3.600 detik tak, Bu? Iya, berarti 60 dikali 60 ya. 3.600 detik. Kalau sebaliknya Ibu tanya nih, kalau ditanya 1 menit, diubah ke jam. 1/60 jam. Oke, 1/60 100. jam. 1/60 jam ya. Kalau Ibu tanya lagi, kalau dicarinya 1 detik ke jam, berapa menit? Berarti 1/. Sebuah mobil berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah kecepatannya 50 km per jam. Nah, menjadi penting kalau menulis soal kecepatan, kita harus tulis dulu strukturnya ya, diketahuinya apa, ditanyanya apa, kemudian baru menjawab ya. Oke, mohon tidak dicoret-coret ya Soleh ya. Jadi untuk yang pertama, boleh sambil ditulis sambil Ibu bacakan ya. Diketahui nomor 1. Kecepatannya 50 km per jam. Berarti apa ini kecepatan simbolnya? Simbolnya apa? V. Boleh ditulis diketahui. V atau kecepatannya sama dengan 50 km per jam. Lanjut lagi. Jarak kota Mekah ke kota Madinah 150 km. Berarti apa ini jarak simbolnya? Simbolnya apa? Sambil ditulis ya biar paham ya. Simbolnya S. Berarti S-nya sama dengan 150 kilometer. Kemudian di sini ada juga diketahui mobilnya berangkat pukul 13, berarti waktu awal pukul 13.00 ya, berarti T awal waktu berangkat, bisa tulis T awal atau tulis berangkat sama berapa tadi 13.00. Nah, yang ditanya itu adalah pada jam berapa mobil tersebut sampai di Madinah. Berarti yang ditanya apa nih? Pada jam berapa? Berarti yang ditanya adalah apa? Yang ditanya? Pada jam berapa? Nah, berarti ditanya apa? Kira-kira kalau pada jam berapa mobil tersebut sampai, berarti yang ditanya adalah iya, waktunya ya. Coba kita cari sama-sama. Jadi langkah pertama adalah kita cari dulu berapa waktu tempuhnya, karena udah diketahui nih. V-nya udah diketahui, kemudian jaraknya udah diketahui, berarti kita cari dulu waktu tempuh. Nah, bagaimana cara mencari waktu tempuh? Kita pakai segitiga ajaib tadi. Nah, kita pakai segitiga ajaib tadi ya. Untuk mencari waktu. Nah, kita pakai segitiga ajaib tadi. Di sini S. Kemudian di sini V. Di sini T. Berarti kalau kita mau cari waktu, rumusnya adalah T sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan ya. Kita tulis di sini jawabannya. Berapa jaraknya tadi, Nak? 150. Nah, ini jangan lupa ditulis nih, kilometer per jam. Dibagi dengan berapa? Oh, salah, maaf. 150 km. Habis, tidak dicoret, Soleh. Dibagi. Kecepatannya tadi berapa? 50 km per jam. Nah, berarti kalau ditulis seperti ini, berapa waktu tempuhnya? Ada yang bisa bantu Ibu nggak nih? 150 dibagi 50 berapa?
Nah, ini kilometer sesama kilometer bisa dicoret. Oke, berarti hasilnya berapa? 0 sama 0-nya bisa dicoret. 15 dibagi 3 berapa? 15 dibagi 5. Kok 3 tadi? Ya, 15 dibagi 5, 3. Berarti waktu tempuhnya adalah 3 jam. Nah, itu baru waktu tempuhnya. Sedangkan yang ditanya itu adalah pada pukul berapa mobil tersebut sampai. Nah, di sini kita lanjutkan. Jadi ada satu langkah lagi yang harus kita cari. Karena waktu awalnya berangkat itu adalah waktu awalnya tadi berapa? Pukul 13.00. Karena dia menempuh jarak sejauh selama 3 jam, berarti 13.00 ini kita tambah 3 jam, ya. Berarti dia sampai di Madinah pukul berapa? 16. Iya, 16, Bu. pukul 16.00. Inilah jawaban dari soal nomor 1 tadi. Jadi pada pukul berapa dia sampai? Kita tulis lagi. 16.00, Bu. 3 jam, Bu. Iya, jadi kita tulis lagi nih. Jadi waktu tiba di Madinah adalah pukul 16.00. Nah, itulah cara penyelesaian soal nomor 1 ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, jadi langkah pertama ini kita cari waktunya dulu. Halo, ini suara siapa? Kemudian yang kedua, baru kita cari pada pukul berapa dia sampai ya. Jadi itu ada 2 ya, ada 2 langkah. Pertama kita cari waktu tempuhnya dengan menggunakan rumus jarak per kecepatan, baru nanti kita cari waktu tempuh di akhir. Sudah ditulis? Yang lagi nulis? Atau ada yang nggak nulis nih? Nanti kelas 5E Bu kasih soalnya ya, yang ini ya. Boleh nanti diulang kembali. Langkahnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ibu minta waktunya 5 menit saja dari sekarang, baru nanti kita tutup untuk pembelajaran MTK hari ini ya. Nah, kemudian Ibu arahkan lagi untuk mengerjakan soal nomor 2. Nah, ya. Abis yang ini datang kan? Enggak, ini sudah selesai. Oke, jadi di sini ada keterangan nih, kita bikin diketahui ayah berangkat dari rumah pukul 13.15. Berarti keberangkatan awalnya, T awalnya 13.15. Dan sampai di tempat tujuan pukul 13.15. Berarti sudah diketahui ya, kapan dia berangkat, kapan dia sampai. Nah, ternyata ayah itu melaju dengan kecepatannya 54 km per jam. Berarti ini V-nya, ya. V-nya udah diketahui. Nah, yang ditanya adalah berapa kilometer jarak. Nah, kalau udah ditanya jarak, berarti ini ditanya S. Oke, langkah pertama adalah antum cari dulu waktu tempuhnya. Waktu tempuh. Bagaimana cara mencari waktu tempuh? Nah, karena di sini udah diketahui nih, waktu awal berangkat sama tiba, berarti ini yang antum kurangkan. Waktu dia sampainya pukul berapa? 13.55, berangkatnya pukul berapa? 13:15. Nah, ini dulu kita cari. Dari sini kita akan tahu, oh ternyata waktu selama di perjalanan ayah itu sekian. Nah, ini kita cari ya, berapa hasilnya nih? 5 dikurang 5, 0. 5 dikurang 1, 4. Ini 0, ini 0. Nah, karena dia ini di belakang, berarti melambangkan apa nih? Menit atau jam? Menit. Iya, 40 menit. Nah, ini yang jadi keliru nih, banyak yang keliru. Ketika mencari jarak, S, dengan rumusnya yaitu V kali T, anak-anak ibu di kelas 5A ada yang langsung mengalihkan 54 dikali dengan 40 menit. Apakah benar? Salah. Iya, kurang tepat ya. Karena apa? Karena satuannya, perhatikan satuan. Nah,
Perhatikan satuannya. Satuan kecepatan di sini adalah kilometer per jam. Bukan menit ya. Artinya untuk langkah kedua, setelah antum tahu berapa jarak waktu tempuhnya, yang kedua adalah antum mengkonversi menit ini ke bentuk jam ya. Jadi kalau menit ke jam dibagi berapa? Kalau dijadikan ke jam, halo, mohon kondisinya ya. 40 menit ke jam berarti 40 dari 1/60 jam. Nah, inilah yang nanti yang akan antum dapatkan. Bu, hasilnya berkoma. Nah, Ibu ulang di sini. Kalau hasilnya berkoma, antum jadikan saja ke bentuk pecahan saja, ya, ke bentuk pecahan. Seperti apa? Berarti hasilnya 40/60. Antum jadikan ke pecahan. Berarti ini bisa dicoret 4/6. 4/6 kalau disederhanakan jadinya berapa? Minum dari pagi. 2/3. Nah, inilah yang nanti akan antum kalikan ke kecepatan ini. Maka nanti didapatkan hasilnya. Kalau antum benar, hasilnya adalah 36 kilometer. Oke, itu saja untuk penjelasan soal sederhananya. Intinya adalah antum perhatikan bentuk soalnya apa. Antum perhatikan bentuk soalnya apa. Kemudian apakah perlu dikonversikan, perhatikan juga, baru nanti antum bisa mencari jawabannya. Oke, syukran jazakumullah kepada soleh-soleha ibu kelas 5A dan 5F. Hal indakum soal sebelum ditutup. Karena semuanya, semoga pembelajaran MTK hari ini semakin menambah kefahaman antum tentang materi tentang kecepatan. Nanti kalau ada yang masih bingung juga, diulang-ulang, karena matematika itu tidak bisa sekali jalan langsung paham ya. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.